Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai metode harga pokok pesanan. Sebelum kita mempelajari mengenai metode harga pokok pesanan, kita harus ketahui dulu jenis usaha yang menggunakan metode ini. Karakteristik usaha yang menggunakan metode ini adalah: 1. Biasanya proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu telah selesai dikerjakan, maka proses produksi dihentikan sampai ada pesanan berikutnya. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi pemesan. Jadi pesanan yang satu akan berbeda dengan pesanan yang lain. Yang ketiga, produksi digunakan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Persediaan barang jadi nggak akan ada, yang ada hanya persediaan bahan baku dan bahan penolong. Karakteristik dari metode harga pokok pesanan ada beberapa, antara lain: 1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan, dan setiap jenis produk harus dihitung harga pokok produksinya secara individual. Biaya produksi digolongkan menjadi 2, yaitu biaya produksi langsung yang berupa bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi tidak langsung yang sering disebut dengan biaya overhead pabrik. Biaya produksi, karakteristik ketiga, biaya produksi langsung diperhitungkan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan dan dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Karena biaya overhead pabrik sesungguhnya secara umum baru bisa diperhitungkan setiap akhir periode, sedangkan jangka waktu produksi pesanan itu tidak menentu, tergantung dari spesifikasi pesanan atau jumlah unit yang dipesan. Nah, karena itu di setiap akhir periode, biaya overhead pabrik sesungguhnya akan diperhitungkan, dan biaya overhead pabrik yang telah dibebankan akan dievaluasi kurang lebihnya dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang keempat, harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan. Ada beberapa manfaat dari penggunaan metode harga pokok pesanan, sehingga kita bisa menghasilkan yang namanya informasi harga pokok pesanan. 1. Dapat menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. 2. Informasi harga pokok per pesanan akan dapat menjadi pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan. Yang ketiga, informasi harga pokok per pesanan dapat membantu memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, dapat membantu laba atau rugi yang dihasilkan dari tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Berikut di sebelah kanan ini sudah disediakan soal, salah satu contoh pengerjaan soal untuk dengan metode harga pokok pesanan. Dari soal kita ketahui bahwa PT Anida bekerja di bidang pembuatan mebel. Mendapat pesanan dari Tuan Ali berupa meja seharga 1 juta yang dipesan sebanyak 50 unit. Untuk memproduksi itu, beberapa kegiatan dilakukan selama bulan Januari. Yang pertama, membeli bahan baku. Yang kedua, menggunakan bahan baku dan bahan penolongnya. Yang keempat, membayar upahnya. Yang kelima, menghitung biaya OP sesungguhnya yang terjadi selama bulan Januari. Kemudian ini ada juga tarifnya untuk menentukan BOP yang dibebankan. Jadi tarifnya sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Berikut jurnalnya. Pertama, kita akan membuat jurnal pada saat BOP dibeli. Nah, untuk pencatatannya kita menggunakan metode perpetual. Untuk membeli bahan baku, itu kita ketahui kita beli 75 unit seharga 250.000, maka kalau di total itu sebesar 18.750.000. Bahan baku yang dibeli, cat yang dibeli itu sebesar 6 juta, berasal dari perkalian 40 dikali 150.000. Kemudian bahan penolong yang dibeli itu sebesar
400.000 berasal dari perhitungan 5 kilo dikalikan 80.000. Dari bahan baku yang dibeli, yang digunakan bahan kayu sebanyak 60 unit. Nah, kita beli dengan harga 250.000, maka dikalikan sehingga kita peroleh totalnya 15 juta. Kemudian untuk bahan baku cat, nah kita ketahui nih, kenapa ini masuknya BDP biaya bahan baku, karena mereka dicatat sebagai bahan baku. Catnya kita pakai sebanyak 20 kaleng dengan harga satuan 150.000, maka kita ketahui total pemakaian cat itu 3 juta. Bahan penolong kita lihat dia dimasukkan biaya overhead pabrik sesungguhnya karena dia tidak termasuk dalam kategori biaya bahan baku oleh perusahaan. Kita ketahui terpakai 4 kilo, nah dengan harga satuan 80.000, maka terpakai totalnya 320.000. Nah, untuk yang nomor 4, kenapa kita catat ini 14.500? Perhitungannya ini berasal, bisa kita lihat di halaman berikutnya. Nah, kita ketahui berdasarkan informasi di poin 4 bahwa tenaga kerja yang dipakai itu sebesar 200 jam dengan harga satuan 40.000 per jam. Sehingga ini gaji yang kita bayarkan kepada tenaga kerja. Nah, kita masukkan dia ke tenaga kerja langsung karena kita anggap dia bersentuhan langsung dengan barang. Maka kita tahu dari 200 dikalikan 40.000 sehingga diperoleh harga 8 juta. Kemudian supervisor dianggap sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung sehingga dia masuk dalam biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, ini sebesar 2 juta. Kreditnya ini di gaji dan upah. Gaji dan upah ini bukan biaya gaji dan upah ya, tapi merupakan rekening transitori yang untuk mencatat gaji dan upah yang sudah diperhitungkan namun belum dibayarkan. Kayak gitu. Kemudian ada sebesar 3 juta kita bayar untuk karyawan administrasi dan umum. Kemudian ke karyawan pemasaran itu sebesar 1.500.000. Kalau kita total ini menjadi 14.500.000. Sehingga ini jurnal sebelumnya di nomor 4 kita catat gaji dan upah sebesar 14.500.000. Karena ini belum dibayarkan, maka masih menjadi hutang gaji dan upah sebesar 14.500.000. Dan ini akan dibayarkan pada saat pembayaran gaji dan upah itu dia akan hutang gaji dan upah pada kas. Kenapa ada 3? Karena step untuk perhitungan gaji dan upah itu ada 3 dan biasanya dilakukan di tanggal yang berbeda sehingga ada 3 jurnal yang kita pakai. Yang jurnal pertama itu adalah perhitungan gaji dan upah. Yang jurnal kedua yang ini kita sebut dengan alokasi gaji dan upah, dan yang jurnal terakhir itu adalah pembayaran gaji dan upah. Oke. Berikutnya adalah perhitungan di akhir bulan dari biaya overhead pabrik. Nah, kita ketahui bahwa biaya overhead pabrik yang dibebankan itu sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Berdasarkan perhitungan di gaji dan upah sebelumnya, kita ketahui bahwa biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan sebesar 8 juta. Nah, kalau berarti biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah perkalian dari 150% dikalikan 8 juta, sehingga kita memperoleh angka 12 juta. Yang berikutnya, ini adalah biaya-biaya overhead pabrik yang dibebankan dalam produksi ini. Ini adalah akun kredit adalah lawannya. Jadi kalau biasanya nih biaya depresiasi mesin, maka kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi mesin sebesar 1.500.000 ini. Kemudian yang kedua, akumulasi penyusutan gedung ini berasal dari biaya depresiasi gedung dan pabrik sebesar 2 juta. Ini langsung dimasukkan biaya overhead pabrik sesungguhnya 2 juta. Maka lawannya itu adalah akumulasi penyusutan dan gedung. Kemudian biaya asuransi gedung dan pabrik ini berasal dari ada biaya asuransi yang sudah dibayar sebelumnya. Nah, sehingga ini amortisasi atau disusutkan. Maka lawannya menjadi asuransi dibayar di muka.
Biaya pemeliharaan mesin, biaya pemeliharaan gedung, dan biaya listrik pabrik semuanya dibayar secara tunai, sehingga biayanya dibayarkan biaya overhead pabrik sesungguhnya pada kas sebesar ini. Itu sudah dikerjakan semua. Kemudian jurnalnya. Nah, ini adalah jurnal kita tadi ya bilang ya, menutup atau membebankan atau kalau bahasa anunya menandingkan kayak gitu. Jadi kita ketahui 12 juta. Nah, kalau kita hitung sebenarnya lebih besar biaya overhead pabrik yang dibebankan daripada yang sesungguhnya. Nah, itu kalau kita hitung bahwa sebenarnya BOP sesungguhnya itu sebesar 11.320.000. Perhitungannya berasal dari ini biaya bahan penolong, kemudian gaji supervisor yang 2 juta ditambah dengan ini biaya overhead pabrik yang ini. Jadi kalau kita tambah 11.320.000 sehingga dia lebih besar. Nah, pencatatan selisih BOP ini seperti ini jurnalnya, kayak gitu. Setelah selesai sama pencatatannya, kemudian produk ini sudah jadi selesai. Nah, sudah selesai, itu semua rekening BDP akan dikreditkan dengan didebit itu pada produk jadi. Itu kita jumlah semua. Setelah dijumlah, kita ketahui bahwa biaya untuk memproses 50 unit meja itu sebesar 38 juta. Kemudian pada saat penyerahan pemesanan, jadi sistemnya barang ini diserahkan dulu, baru dibayar, dilunasi. Jadi harga pokok penjualannya ini dicatatnya menggunakan jurnal ini. Harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar 38 juta. Kemudian dia dijual dengan harga 1 juta per unit. Tadi ada 50, maka 50 juta. Nah, ini saat pelunasan piutang dagang. Kemudian untuk kita ketahui, Bu, kok ini belinya harga produksinya kok lebih kecil ya daripada penjualannya. Kita akan lihat saat ketahuannya ini perhitungan laba rugi pesanan. Jadi kita ketahui bahwa produknya dijual dengan harga 50 juta, diproduksinya ternyata sebesar 38 juta, maka selisihnya 12 juta ini disebut dengan laba kotor. Kemudian masih dikurangkan dengan biaya administrasi umum dan pemasaran sebesar 4,5 juta, maka atau yang biasanya ini sering disebut dengan biaya komersial totalnya, maka selisihnya inilah yang disebut dengan laba rugi. Kita ketahui di sini bahwa dia selisih lebih sehingga ini masuk laba. Oke, demikian penjelasan saya. Ini bagian evaluasi ini yang soal 1 akan kalian gunakan sebagai latihan soal untuk minggu ini. Terima kasih semuanya, selamat malam.